Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan sosialisasi hasil perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Korea atau IKSEPA. Salah satu poin menarik adalah adanya 11.687 pos tarif gratis yang masuk ke Korea Selatan. Ada berita gembira bagi para pengusaha, terutama pelaku UMKM di Indonesia. Dalam sosialisasi hasil perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Korea yang dilakukan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Surabaya, Jawa Timur, disampaikan adanya penggratisan 11.687 pos tarif yang masuk ke Korea Selatan. Ini menjadi potensi untuk meningkatkan ekspor serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. IKSEPA total menggratiskan 95,5% pos tarif, lebih banyak dari pos tarif yang digratiskan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Korea yang hanya 90% pos saja. Sedangkan pos tarif impor yang dibuka Indonesia sebesar 92,06%. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan sepanjang Januari hingga September 2021 tercatat sebesar 6,44 miliar dolar Amerika Serikat. Ada kenaikan 36,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 4,72 miliar dolar. Nah, ini salah satu prioritas adalah bagaimana menjadikan UMKM itu sebagai pilar dan keberpihakan yang full dari pemerintah dalam dituangkan dalam perjanjian dagang. Contohnya misalnya apa? Ini untuk IKSEPA hampir 11.000 sekian, 11.200 sekian pos tarif itu produk Indonesia masuk Korea itu gratis pos tarifnya. Nah, sebagian besar itu produk UMKM. Nah, ini bentuk keberpihakan yang konkret dan nyata kepada teman-teman pelaku ekspor, khususnya pelaku UMKM, supaya mereka ekspornya bisa lancar, ya, bisa lebih masif lagi, dan tentunya bisa diringankan. Karena biaya pos tarif kosong itu zero, ya, itu sangat membantu efisiensi dari segi cost dan seterusnya. Perwakilan rakyat di DPR menyambut baik adanya pos tarif gratis pada perdagangan Indonesia-Korea Selatan. Ini menjadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan ekspor, terutama bagi pelaku UMKM. Dari Komisi 6 DPR RI yang sudah melakukan fungsi dan tugas pengawasan yang selama ini sebagai legislasi revitalisasi yang kita lakukan bersama dari Kementerian Perdagangan untuk IKSEPA ini, dan juga kita sudah membantu mengawal bagaimana kebutuhan dari anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian Perdagangan untuk dalam mensukseskan segala hal program-program dari Kementerian Perdagangan yang memang menjadi tujuan utama dari Presiden untuk mensukseskan khususnya tadi yang disampaikan produk-produk kerjasama kita dengan beberapa negara. Meski ekspor Indonesia ke Korsel meningkat tahun ini, namun neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan masih defisit. Angkanya akhir September bahkan telah mencapai 370,6 juta dolar. Defisit dengan Korsel telah terjadi sejak 2019. Setelah 3 tahun sebelumnya, Indonesia masih mengantongi surplus. Pemindak berharap penghapusan pos tarif ini dapat meningkatkan minat eksportir dalam negeri untuk meningkatkan pengirimannya karena harga barang Indonesia ke negeri ginseng tersebut akan lebih bersaing setelah efisiensi dari segi ongkos ekspor. Frederikus Hardianto, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur.